Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Karena pemeliharaanmu kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mempersiapkan kehidupan kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tetapi sebelumnya Tuhan, mari Engkau senantiasa melihat kami, dan Engkau layakkan kami, ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami Tuhan, sehingga firman yang kami dengar saat ini Tuhan menjadi berkat kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua, baik hamba-Mu, baik semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita belajar tentang firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 46. Mazmur 46 kita akan baca di dalam ayat 2 sampai dengan 4 ya. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Demikian bunyi firman Allah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan judul tak goncang meski digoncang ya. Tak goncang meski digoncang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat situasi dan kondisi akhir-akhir ini ya, apa yang dikatakan dalam Mazmur 46 ayat 7 sampai 8, dikatakan bangsa ribut, kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ya, jadi khususnya bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kita mempunyai pengharapan walaupun dunia saat ini digoncangkan oleh situasi kondisi yang ada. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan tergoncangkan dengan situasi kondisi apapun, karena kita tahu kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kita ada dalam rencana Tuhan. Biar Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita, Dia akan mengatur kehidupan kita. Kita tidak perlu takut. Situasi dunia saat ini sangat mencemaskan, mengecewakan dan sebagainya. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, benar-benar telah menggoncangkan dunia. Ya, COVID-19 yang terjadi selama ini sudah menggoncangkan dunia. Ya. Tapi bagi orang yang percaya tidak akan terpengaruh dengan situasi itu.
Karena kita sudah ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Tuhanlah yang melindungi kita dari segala hal. Ya. Baik itu bahaya, baik itu keselamatan. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, goncangan ini juga terjadi pada gereja-gereja Tuhan. Beratnya pergumulan hidup membuat banyak orang Kristen mengalami degradasi iman, ya, karena goncangan dunia ini. Ya. Tapi mari, sebagai orang yang percaya, memiliki iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita, pasrahkanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri akan bertindak, Tuhan sendiri akan mengatur, Tuhan sendiri akan membimbing, menuntun kita. Ya. Dan saat-saat ini, ya, situasi goncang, tapi kita orang yang percaya kepada Tuhan masih diberikan kesempatan. Saat ini di mana-mana pun yang namanya aliran Pantekosta melakukan doa 10 malam untuk mendapat kepenuhan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Goncangan apapun yang akan datang menghadang kita, menyerang kita, Roh Kudus inilah yang memberikan kekuatan. Ya? Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk menghadapi setiap goncangan yang ada. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu peranan Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang yang percaya itu sangat-sangat penting. Ya? Dia bisa menjadi guru kita, dia bisa menjadi sahabat kita, dia bisa menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Apa yang kita perlukan, dia pasti mengerti dan peduli. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, padahal semakin dunia digoncangkan, seharusnya kita semakin peka terhadap situasi zaman. Ini adalah masa-masa penampian di tengah goncangan yang terjadi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sedang menguji kualitas iman kita. Bagaimana respon hati kita terhadap goncangan-goncangan yang terjadi. Ya. Tuhan pernah mengatakan di dalam Ibrani 12 ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Melalui goncangan-goncangan yang ada, akan terlihat sejauh mana kadar kasih manusia kepada Tuhan, sejauh mana kesungguhannya melayani Tuhan, sejauh mana kebergantungan orang percaya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sekalipun bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan ribut, orang yang hatinya melekat pada Tuhan akan tetap terlindungi, sebab Tuhan menjadi benteng perlindungan baginya. Aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, karena hatinya melekat kepada Tuhan. Ya, jadi kalau hati kita melekat pada Tuhan, situasi goncangan yang ada ini pasti Tuhan lalukan daripada kita. Pasti Tuhan berikan kekuatan untuk kita sanggup menghadapinya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup melekat kepada Tuhan berarti tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Hanya orang-orang benarlah yang mengalami kasih setia Tuhan. Sebab itu biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadaku. Perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan mengasihani
engkau, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 54 ayat 10. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat kesukaran dan goncangan-goncangan yang terjadi dalam hidup ini sebagai tekanan, beban, maka kita akan mudah terserang rasa takut, khawatir, dan lemah. Namun bila kita memahaminya sebagai proses pendewasaan dan pemurnian iman, kita akan semakin bersemangat dalam mengerjakan perkara-perkara rohani. Puji nama Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita sekalian, ya, tetaplah, butuhkanlah Roh Kudus yang senantiasa memberikan pencerahan. Roh Kudus yang menjadi guru pribadi kita masing-masing. Roh Kudus yang menguatkan kita. Roh Kudus yang akan berperang bagi kita di dalam menghadapi situasi goncangan akhir-akhir ini. Dan saya mau katakan pada kita semua bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang ada ini Tuhan. Kami sudah sama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman sudah kami dengar ini Tuhan, Engkau meteraikan dalam setiap kehidupan kami. Menjadi guru yang terbaik bagi kami Tuhan. Untuk membimbing kami, menguatkan kami. Bahkan memberkati kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadi rema, menjadi berkat bagi kami. Untuk kami melangkah maju ke depan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Dan hari ini Tuhan kami berjalan bersama dengan Engkau. Tuntun, bimbing, pelihara, jaga, lindungi kami Tuhan. Sehingga kami selalu berada dalam cinta kasih-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau saat ini dan selama-lamanya. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas. Salam Narwastu. Amin.